Halo Sobat Moto, selamat datang di Api Moto TV dan masih bareng saya Abai Gunawan. Nah sekarang teman-teman saya lagi main lagi ke PT Dam atau Daya Dicipta Motora, main dealer Honda Jawa Barat. Jadi ini adalah dealer Honda terbesar di Jawa Barat teman-teman, bisa dibilang, karena motornya tuh komplit banget. Ada big wing ya, ada motor besarnya, ada motor metiknya, semuanya pokoknya komplit banget di Daya Dicipta Motora di Jalan Ciberem ini. Ini adalah main dealernya Honda Jawa Barat. Nah sekarang saya mau nge-review salah satu motor yang sebetulnya saya udah review sebelumnya ya, yaitu adalah New ADV 160. Cuman kemarin memang karena suasana hingar-bingar keseruan ya, keseruan dari regional launchingnya New ADV 160 yang ada di Summarecon, jadi agak sedikit berisik. Makanya sekarang saya mau ulang review biar lebih proper. Saya mau ngeliatin beberapa perbedaan apa aja yang udah di-upgrade dari ADV 150 ke ADP 160. Oke, kita langsung aja lihat motornya seperti apa. Nah, ini dia Sobat Moto untuk motornya. Ini adalah New ADP 160. Kita langsung aja lihat perbedaannya ada di mana aja ya, dibanding dengan ADP 150. Kebetulan ADP 150 nggak ada nih di sini displaynya. Coba kalau ada mungkin saya bisa langsung head to head kan ya. Nah, ini adalah ADP 160 yang versi ABS ya. Makanya di sini ada beberapa fitur yang tidak ada atau bahkan yang fitur terbaru di ADP 160 ini dibanding ADP 150. Nah teman-teman, yang pertama perbedaannya itu ada di windscreen-nya ya. Dia windscreen-nya itu atau windshield-nya itu lebih tinggi 5 cm. Jadi lumayan lah kalau misalkan teman-teman buat riding jauh ya, ada terpaan angin yang sangat deras gitu ya, itu bisa dihalangi oleh windscreen yang lebih tinggi dari ADP 150. Itu lebih tinggi 5 cm dibanding yang sebelumnya. Nah ini juga masih bisa di-adjust teman-teman. Jadi ini puter terus dicabut gini ya, terus ke atas ini harus dua tangan sih sebetulnya, nggak bisa satu tangan. Ini kebetulan posisi yang paling rendah kayaknya ini. Iya betul, ini dia posisi paling rendah. Kalau misalkan posisi paling tinggi ini bisa lebih tinggi, sekitar mungkin ya sekitar 5 cm atau 10 cm lagi lah teman-teman, bisa lebih menerpa angin ketika teman-teman riding. Nah itu perbedaan yang pertama. Kalau dari depan sebetulnya tampilan dari depan ini tidak ada perbedaan secara signifikan ya. Kalau dari depan misalkan dari lampu, ini lampunya masih pakai lampu LED multi reflektor dengan DRL yang sebelah sini teman-teman, bentuknya juga masih sama. Perbedaan paling ada di sini teman-teman nih, ini ada fitur HSTC karena kebetulan ini yang ABS ya. Ini adalah Honda Selectable Torsi Control atau Torque Control. Jadi ini dia bisa dibilang apa ya, traction control lah. Kalau di motor-motor lain mungkin ini traction control, kalau di Honda itu disebutnya HSTC. Fitur ini ada juga di kakaknya, itu XEDV 750. Jadi ini udah turunan langsung gitu ya. Keren banget nih. Honda di kelas 150 cc udah nyematin fitur HSTC. Betul juga di itu sebetulnya ya. Di dulu tuh ada di Honda Forza. Honda Forza sudah ada. Nah, di 150 cc ini baru ada di HSTC-nya itu di ADP 150. Oke, kita balik lagi teman-teman. Nah, untuk tampilan depan sebetulnya ini masih sama banget ya dengan yang sebelumnya. Dari lampu dan dari bodi sebelah sini, paling yang ketara perbedaan itu adalah di samping sini nih teman-teman nih. Nah di bagian ini dia lebih melebar ke pinggir gitu ya, samping kanan dan samping kiri itu dia lebih melebar karena memang bentuk dari bodi samping depannya ini juga berbeda. Nanti kita lihat ya. Ini untuk shock breakernya masih sama, teleskopik biasa, ukurannya juga masih sama. Ukuran ban juga masih sama teman-teman, desain dari spakbor depan juga masih sama. Ukuran bannya itu kalau nggak salah di 110/80 ring 14 untuk yang depan. Bentuk peleknya juga masih sama, tapi ini yang versi putih ya, ABS itu dia warna peleknya itu bronze gitu teman-teman. Lebih oke sih, lebih ganteng kelihatannya ya. Nah untuk bannya sendiri teman-teman seperti ini, dan untuk cakramnya dia udah ABS ya, pakai Nissin 2 piston dengan tipe piringan cakram wavy teman-teman. Jadi ini ada tekstur-tekstur gitu ya, terus bolong-bolong juga biar pengereman lebih oke. Ini ada sensor ABS nya teman-teman untuk sensor speednya ya, sensor kecepatan. Kita langsung lihat ke bodi samping karena ini perbedaan yang selanjutnya dibanding dengan tadi yang pertama itu adalah windscreen. Nah ini dia teman-teman, untuk perbedaan berikutnya itu ada di bodi sebelah sini nih. Ini bodi sebelah kiri kanannya ini kebetulan sebelah kiri ya, itu dia lebih melancip di bagian sininya teman-teman. Kalau teman-teman ingat atau enggak, ini mirip banget siluetnya tuh sama Vario 160 yang terbaru tuh. Ada ininya juga nih teman-teman, sama. Jadi ini apa ya dibilangnya, pipi atau pinggul ya.
Ini bodi depannya seperti ini teman-teman. Kalau yang sebelumnya dia kan lebih tegak ya, nggak mencos-mencos kayak gini, nggak tajam-tajam kayak gini. Tapi kalau yang ini ADP 160 ini, dia ini lebih tajam teman-teman tuh, keren banget ya. Dia lebih tajam. Ini ada emblem Hondanya yang premium juga teman-teman. Ini timbul loh, keren ya. Ini timbul premium banget untuk yang tipe ABS ini. Terus yang selanjutnya yang ketiga berarti teman-teman, itu ada di bagian footstep depannya nih. Bukan footstep, apa ya, sandaran kaki kali ya. Ini sandaran kakinya dia lebih landai teman-teman. Kalau yang sebelumnya dia agak sedikit tegak, mungkin segini ya, agak sedikit tegak. Tapi yang ini dia lebih landai. Jadi kalau untuk teman-teman yang tingginya 160, 165 gitu ya, tinggi-tinggi postur rata-rata Indonesia lah, itu lebih nyaman dan lebih selonjor. Selain itu kalau dari depan, nah kalau dari depan sini teman-teman, dia lebih keluar tuh, bahkan melebihi dari bodi depannya ini tuh. Kalau dilihat ya, kita tarik garis lurus, itu dia lebih keluar. Sama lebarnya tuh sama CVT itu, bukan cover CVT, cover itu tuh, cover filter teman-teman ya. Ternyata ya, dia lebih lebar ke samping, jadi lebih lebih kebuka lah kakinya. Dia lebih santai kalau riding jauh. Nah itu ya, 1, 2, 3 perbedaannya. Yang seterusnya, yang keempat teman-teman. Nah yang keempat itu paling ketara terlihat, yang paling terlihat ke mata ya, itu adalah speedometernya atau LCD panelnya. Nah LCD panelnya ini teman-teman, dia udah pakai full digital dengan bentukan atau tampilan yang berbeda. Nanti saya liatin untuk tampilan LCD digitalnya ya, atau speedometer digitalnya. Tapi yang saya penasaran adalah ketika ini dinyalain nih teman-teman, ternyata di ujung ini ya, itu ada beberapa icon atau notifikasi lah, bisa bilang icon-icon yang menarik. Kalau nggak salah itu ada icon Bluetooth ya, icon navigasi, icon, sama satu lagi icon untuk notifikasi pesan. Nah itu dia nih yang bikin saya penasaran ya. Mungkin kedepannya di all new ya, ini kan new nih, ini bisa dibilang facelift, walaupun ya perubahannya lumayan cukup banyak ya. Kalau dibilang facelift nih nggak cocok sih, harusnya all new ya. Tapi mungkin setelah ini di ADP 160 yang selanjutnya, generasi kedua di 160, mungkin bakalan ada fitur yang disematkan oleh Honda, itu bisa connect ke HP. Nah kita lihat aja nanti seperti apa teman-teman ya. Mudah-mudahan bener. Wah ini canggih banget ya, keren. Motor Adventure Matic yang paling canggih 150 cc ya, mungkin nanti adalah ini nih, ADP 160 ya. Ya mudah-mudahan kita lihat aja lah nanti kabar ke depan seperti apa. Nah selain speedometer, itu ada untuk navigasi atau pengaturan dari speedometernya. Ini dipindah di sini teman-teman, asalkan di sini ya. Ini dipindah di bawah, jadi kayak joystick. Cuman ini bukan joystick teman-teman, ini untuk tombol kirinya, ini untuk ke kanan, ini untuk ke atas ya, tinggal ke atas aja. Ini untuk ke bawah. Untuk enter nggak ada teman-teman ya. Nah tadi ya, jadi ini untuk perubahan dari tombol untuk navigasi atau tombol untuk pengaturan dari LCD panelnya. Nah kalau dari selanjutnya teman-teman, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya perubahannya. Perubahan ke-6 tuh kan banyak banget ya perubahannya ya. Itu ada di stangnya teman-teman. Stangnya ini masih lebar, tetap fat bar, tapi di sini perubahannya itu ada di tinggi racernya teman-teman nih. Racernya ini dia lebih rendah beberapa mili teman-teman. Setelah saya cek ya, ternyata memang dikonfirmasi betul, ini dia lebih rendah. Jadi untuk pengendalian motornya ini juga lebih enak, lebih enteng, bukan lebih enteng sih, lebih nyaman aja gitu. Jadi si bentuk tangan ya, bentuk tangan ketika riding itu bener menyiku. Untuk tinggi saya yang 160 165 lah, itu benar-benar sempurna, jadi lebih nyaman di tangan dan lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Nah untuk panel-panel instrumennya sendiri, di sini tetap teman-teman ada lampu panjang, lampu pendek. Ini ada untuk klakson, ini untuk lampu sein. Di bagian kanan ini ada idling start stop teman-teman, ini untuk lampu hazard, dan ini untuk starter elektriknya. Jadi ini untuk bagian panel nggak berperubahan, tapi hanya di racernya aja dia lebih rendah beberapa mili. Nah ini bukan kebetulan sih, tapi ini adalah yang ABS, jadi ini udah pakai smart key ya. Tapi semuanya kalau nggak salah udah smart key. Kalau untuk ADV 160 ini semuanya udah smart key, jadi tidak perlu anak kunci lagi, tinggal dikantongin aja. Untuk bagian decknya ini teman-teman, ini sama ya, decknya masih ada tengah ini karena ini ada tangki bensin. Ini sama, desainnya kurang lebih mirip-mirip saja, paling perubahan ada di bagian sini aja, tidak terlalu terlihat teman-teman. Tapi yang paling oke ini adalah fungsi dari tutup tangki bensinnya, karena tutup tangki bensinnya ini kalau dibuka teman-teman, ada dudukan untuk tutup tangki bensin yang bulatnya itu. Jadi misalkan kalau dibuka,
tinggal taruh di situ aja, jadi teman-teman nggak perlu ribet nyimpen, atau misalkan perlu ribet ketika teman-teman mau ngebayar ketika mengisi bensin. Jadi nggak perlu ribet, tinggal taruh aja di situ, teman-teman bayar, tutup lagi, baru pergi. Wah, ini enak banget ya. Ini saya improvement yang sederhana tapi sangat menarik sekali dan sangat berfungsi sekali. Nah, itu perubahannya ada berapa tuh? 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ketujuh berarti teman-teman. Nah, perubahan selanjutnya itu ada di bodi samping. Itu berarti perubahan yang ke-8 teman-teman. Banyak banget ya. Ini dia untuk perubahan yang ke-8 itu ada di bodi sampingnya teman-teman. Ini bentuk desain bodi sampingnya ini dia lebih besar di bagian putihnya ini ya teman-teman ya. Saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi ini bodi sampingnya ini, kalau yang lama bodi yang hitamnya itu dia lebih besar, jadi kesini nih teman-teman nih. Jadi bodi yang putihnya itu lebih kecil. Nah, sekarang bodi yang putih ini lebih besar ke belakang dan dia juga lebih lebar, lebih menonjol teman-teman. Kita liatin ya. Nah, ini dia teman-teman, dia lebih menonjol ke samping, dan alhasil karena dia lebih menonjol ke samping itu ada perubahan ke-9, yaitu berpengaruh ke bagasinya. Nah, ini dia bagasinya teman-teman. Bagasinya ini dia lebih besar sekitar 2 liter. Jadi asalnya itu 28 liter, sekarang jadi 30 liter teman-teman untuk kapasitas dari bagasinya. Wah, ini keren ya. Tuh, dia ini gede banget, buat helm full face bisa, di belakang ini ada jas hujan 2 juga bisa. Helm mungkin 2 bisa kali ya, tapi yang kecil, tapi nggak rekomendasi sih pakai helm kecil ya. Helm standar SNI lah, ini bisa masuk 1, dan ini beberapa tuh jas hujan dan sebagainya ini bisa ditaruh di bagian belakang. Nah, ini untuk perubahan ke-9 ya, bagasinya lebih luas. Yang ke-10 ini ada mekanisme teman-teman yang ditambahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman isi bensin ya, biasanya kan ini suka nutup ya, nutup sendiri, tapi ini tinggal diginiin aja, dia buka sendiri teman-teman, dan dia ada stoppernya. Nah, ini adalah perubahan yang ke-9. Kalau nggak salah di ADP sebelumnya tuh nggak ada stopper kayak gini. Dia pakai stopper teman-teman. Ini teman-teman ketika ngisi bensin, bukan ngisi bensin, ketika buka bagasi mau masukin barang, ini nggak perlu berantem sama joknya ya. Kalau misalnya joknya suka nutup sendiri, tapi ini enggak, karena ini ada stoppernya teman-teman. Bagus banget. Ini mekanisme yang sederhana ditambahkan oleh Honda, namun kembali lagi sangat berfungsi sekali. Nah, ini untuk behelnya masih sama ya, bentuk behelnya dia terbelah gini, ada tupis gini teman-teman. Lihat ya, ini tupis, beda tuh, nggak nyambung, jadi ini tupis. Bentuknya masih sama, lampu belakang juga masih sama, jadi saya nggak akan liatin. Spakbor juga masih sama, nggak akan saya liatin. Lampu sen juga masih sama, nggak akan saya liatin. Nah, untuk perubahan ke-10, wah ini 10 perubahan ya ternyata ya. Mungkin judulnya 10 perubahan. Yang ke-10 itu adalah di mesinnya teman-teman. Nah, mesinnya ini dia pakai mesin ESP Plus 160 cc, kalau lebih tepatnya 156,9 cc teman-teman, dengan daya maksimum 11,8 kW atau 16 PS di 8.500 rpm. Dan ininya nih yang menarik nih, torsinya itu adalah 14,7 Nm yang bisa didapat di 6.500 rpm. Jadi ini cukup rendah ya, untuk rpm rendah dia bisa dapat torsi yang maksimal. Menurut saya ini oke banget dibanding dengan yang Vario 160 itu adalah di bagian torsi ya. Torsi Vario 160 kalau nggak salah sekitar 13 Nm-an, tapi RPM-nya tinggi, didapatnya sekitar 7.000-an. Kalau ini dia 14,7 Nm tapi bisa didapat di 6.500 rpm. Makanya ketika saya test ride kemarin di Sumarekon ya teman-teman ya, ketika tarikan awalnya itu wah keren abis. Tarikan awalnya itu dia bisa ngejambak banget teman-teman. Walaupun dia kesananya standar aja ya, tapi menurut saya ini lumayan oke untuk tipe motor yang bisa di segala medan dan untuk motor yang tipe touring atau tipe adventure. Perubahan yang ke-11 teman-teman, tentunya karena mesinnya juga berubah, berganti, otomatis cover CVT dan cover filternya juga dia berubah teman-teman desainnya. Ini dia untuk cover filternya ya, dia bentuknya seperti ini, dan cover CVT-nya juga ya ini ya kalau bisa dibilang mirip banget atau sama banget sama yang Vario 160. Itu perubahan yang ke-11, banyak juga ternyata ya. Dan terakhir perubahan yang ke-12 teman-teman, itu ada di fiturnya. Fitur canggihnya itu adalah dia sudah memakai HSTC. Jadi HSTC ini adalah dia membatasi ya pergerakan atau membatasi torsi dari ban belakang, tenaga ban belakang, agar tidak licin atau slip ketika teman-teman berada di jalan yang licin gitu teman-teman. Ini adalah fitur HSTC. Itu dia teman-teman, perubahan ke-12 itu adalah ditambahkannya fitur HSTC. Dan sekarang
adalah perubahan yang terakhir, itu adalah yang ke-13. Perubahan yang ke-13 yang ada di ADP 160 dan tidak ada di ADP 150 dirubah ya. Itu adalah tinggi joknya. Tinggi joknya itu di ADP 150 dulu adalah 795 mm. Nah, sekarang tinggi jok di ADP 160 ini hanya 780 mm atau turun sekitar 15 mm. Jadi buat teman-teman yang tingginya sekitar 160 ya, 165 itu bisa lebih nyaman karena memang ini joknya lebih pendek. Kebetulan saya adalah tinggi 160 cm, teman-teman. Jadi ketika saya coba motor ini pas kemarin di acara launchingnya regional ya di Sumarekon ADP 160, itu nggak terlalu jinjit, teman-teman. Ya mirip-mirip sama Scoopy saya yang 110 cc yang tahun 2016 lah, teman-teman. Scoopy FI ya. Itu Scoopy FI yang udah ISP juga, kurang lebih tingginya sama lah, mirip-mirip, nggak terlalu jinjit, jadi nggak terlalu balet juga, teman-teman. Jadi menurut saya ini nyaman banget untuk posisi ridingnya. Joknya yang rendah, stangnya rendah, terus di bagian footstepnya ini juga dia lebih ke depan dan lebih melebar. Menurut saya ini bakalan nyaman banget buat teman-teman touring jarak jauh yang mungkin tingginya 160, 165 ya, tinggi rata-rata orang Indonesia, ini akan lebih nyaman. Ada yang kelupaan nih, perubahan terakhir atau yang ke-14 itu ialah perubahan dari port USB chargernya. Kalau sebelumnya itu berbentuk lighter, nah sekarang berbentuk langsung USB. Jadi lebih gampang buat ngecas gadget atau HP teman-teman. Nah itu dia teman-teman, kurang lebih untuk 13 ya, 13 upgrade dari ADP 150 ke ADP 160. Kita lihat dulu ya, kita kelilingin dulu deh teman-teman biar gak penasaran. Ini untuk bagian samping kirinya teman-teman. Nah ini kayak gini ya, ini nggak ada perubahan. Kalau untuk di bagian bawahnya itu hanya ada CVT dan cover airboxnya. Bodinya ini berubah teman-teman. Ini untuk bagian tampilan samping kirinya seperti ini. Untuk bagian depannya kayak gini teman-teman, silahkan dinikmati dulu ya. Ini emang keren banget nih untuk ADP 160 ini. Saya juga pengen sih, aduh banyak yang pengen lah saya ya, banyak motor yang saya pengen maksudnya. Ini untuk bagian samping kanannya teman-teman, bentuknya seperti ini. Ini untuk bagian belakang samping kanannya. Untuk knalpot ini nggak ada perubahan ya, ini nggak ada perubahan sama sekali untuk bentuk knalpot. Shock breakernya masih sama juga. Dan ini kebetulan yang full aksesoris teman-teman, kalau nggak salah sekitar 1 jutaan ya. Ada ini nih, ada handguard, juga ada di cover ini nih, cover kipas ya. Ada cover ini juga, dia bentuk krom-krom, bukan krom lagi, apa, karbon-karbonan lah ya. Ini kebetulan yang versi full aksesoris. Nah, untuk perubahan di bagian belakang nggak ada teman-teman ya. Ini masih seperti ini untuk lampu belakangnya, jadi nggak ada perubahan. Ban belakangnya dia pakai 130/60 kalau nggak salah. Ringnya 13, masih sama banget sama yang ADP 150. Ini juga tipe bannya masih sama, ban pacu atau ban multipurpose ya, jadi nggak ada perubahan. Ini bagian samping belakang kanannya teman-teman. Kita balik lagi ke depan. Keren banget ya, ini windscreen-nya tuh, dia lebih tinggi. Dan ini untuk bagian depannya lagi nih. Nah gitu ya teman-teman ya, kurang lebih itu 13 perubahan ADP 160. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.